dari tanggal 16 sih sedikit, cuman ada puluhan lah, saya nggak sampai 10 ke bawah. Nah bulan Juli itu banyak lagi sampai sekarang, makin di atas 30 terus kalau sampai sekarang ini. Kalau disebut capek sih ya pasti capek lah, lelah, apalagi istilahnya sehari itu mencapai 25 ke atas, kadang-kadang nyampe 30, udah pasti lelah kita itu. Tolong ikuti aja anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun, karena itu membantu meringankan tugas kami juga di sini, karena semakin hari semakin banyak pemakaman COVID ini, jadi tolong ringankan pekerjaan kami. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Pertambahan kasus terus terjadi hingga hari ini. Bukan waktunya untuk kita abai. Lindungi diri sendiri dan orang lain, gunakan maskermu. Gunakan dengan benar, jangan asal, jangan sampai menyesal. Dengan kesadaran diri, bersama kita bisa lawan corona. Ayo, pakai masker. Pagi saudara, dengan penuh semangat kami tim redaksi Liputan 6 Pagi kembali menyapa Anda hari ini untuk menyampaikan sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya. Ya, pagi hari ini hari Selasa 23 Maret 2021 bersama saya Jati Dharma dan juga Senandung Nacita. Sejumlah informasi aktual telah kami hadirkan untuk Anda. Berikut adalah diantaranya di Liputan 6 Pagi. Sejumlah prajurit TNI Angkatan Udara menghadang jurusita Pengadilan Negeri Medan yang akan mengeksekusi rumah dan lahan yang diduga milik perwira tinggi TNI AU. Di tengah polemik vaksin COVID-19 asal Inggris AstraZeneca yang mengandung unsur enzim babi, Presiden Joko Widodo terus memantau program vaksinasi yang menggunakan vaksin AstraZeneca. Seorang pegawai kebersihan ditemukan tewas di dalam plastik wadah sampah di RSUD ada di Cokrodipo, Bandar Lampung. Pria tewas mengenaskan usai mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 23 sebuah apartemen di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dugaan polisi, korban bunuh diri akibat masalah keuangan. Warga dan pedagang di sekitar sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang dikejutkan dengan adanya potongan tubuh manusia yang jatuh menimpa warung pedagang kaki lima. Warga kemudian melaporkannya ke Polsek Metro Setiabudi. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah potongan tubuh seorang pria yang bunuh diri dengan melompat dari unit apartemen. Bagian tubuh korban yang lain ditemukan di halaman apartemen. Warga mengaku sempat mendengar suara benturan keras bersamaan dengan jatuhnya potongan tubuh. Kita cuma bagian di luar, cuma lihat bagian kaki kiri aja. Suara ya kan kayak hanteman gitu, atau udah ada potongan kaki aja di situ, tutup bangku terpak. Polisi memastikan pria itu bunuh diri dengan melompat dari lantai 23 dan sempat terbentur di lantai 6. Ini dikuatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan korban berinisial A, 27 tahun, berada seorang diri di unit apartemen milik warganya. Korban diduga nekat mengakhiri hidup akibat persoalan keuangan. Memang kalau dari pihak keluarganya sendiri memang akhir-akhir ini menyatakan sering diam ya,
mungkin ada masalah keuangan karena korban main saham kayaknya dari ini. Mungkin masih kita dalami motif bunuh dirinya. Tapi kemungkinan masalah keuangan. Jasadnya kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polsek Metro Setiabudi yang menangani kasus ini telah meminta keterangan sejumlah saksi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang oknum anggota TNI di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menganiaya seorang pemuda hingga tewas. Aksi main hakim sendiri itu dilakukan oknum anggota TNI karena tidak terima keponakannya diduga dilecehkan oleh korban. Tanggung jawab kembalikan anakku, Bapak tahu anakku dipukulin, Bapak tahu. Mengetahui putranya meninggal dunia, ibu kandung MA, warga Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, terus menangis di depan kamar jenazah Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Ia tidak terima, anaknya diduga dianiaya hingga tewas oleh seorang oknum anggota TNI. Dari kecil, Pak, aku nyari makan kerja punya orang, Pak. Kenapa udah bisa dipukulin, Pak? Kakak kandung korban menceritakan pada Sabtu malam pelaku bersama 3 orang lainnya datang ke rumah mereka. Korban dibawa paksa ke markas Kompis 8B Yonif Rider dan diduga dianiaya hingga tewas. Pada Minggu siang, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit. Pas saya ikut sama mama, sampai ke kompi itu adik saya langsung dipukul. Waktu saya mau masuk, saya sempat ditendang, saya sempat ditodong pakai senjata laras panjang. Katanya kalau kamu belum ngasih, saya tembak aja. Komandan Kodim mengatakan pelaku yakni Kopda AE diduga tidak terima keponakannya dilecehkan secara seksual oleh MA. Atas inisiatif pribadi, pelaku kemudian main hakim sendiri dengan menganiaya korban hingga tewas. Ingin mencari keadilan, gitu, sehingga korban ini dijemput dari kediaman dan terjadilah pemukulan. Kasus ini kini ditangani polisi militer dengan memeriksa sejumlah saksi. Pihak Kodim membantu memfasilitasi pemakaman korban yang dimakamkan di Lamandau. Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saudara, di tengah polemik vaksin COVID-19 asal Inggris AstraZeneca yang mengandung unsur enzim babi, Presiden Joko Widodo terus memantau program vaksinasi yang menggunakan vaksin AstraZeneca. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Liputan 6 Pagi. Baru Magnum Double Coklat. Es krim coklat dengan 2 lapisan coklat Belgia tebal. Berani coba yang double. Baru Magnum Double Coklat. Keringat, kotoran, dan kuman bisa menyebabkan ketombe dan gatal. Pakai Clear Ice Cream Menthol. 3 kali bersih total, sikat habis ketombe, gatal, dan kuman mental. Dengan sensasi kesegaran gunung es. Perlindungan total, segar seharian. Clear Ice Cream Menthol. Warga plus 62 emang banyak maunya. Dari drakoran sampai banjir air mata. Nonton action yang mantul. Sampai nonton tendangan cantik. Maksudnya ini, mau nonton apapun, semua ada di video. Mulai dari yang bikin berbunga-bunga, keringet dingin, ketawa, sampai bikin gak ngedip. Jadi, nonton apa sekarang? Tahukah Ibu, gizi berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Iya, betul. Royco baru, dibuat dengan ayam direbus lama, kini dengan garam beriodium, jadikan masakan lezat dan bergizi. Royco, lezat dan bergizi. Cuma 5.000 bisa dapat sabun cair tangan dan badan? Bisa dong. Baru Lifebuoy 2-in-1 Hand and Body Wash Goceng. Gunakan di tangan dan badan. Lawan 99,9% kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy 2-in-1. Kadang, perbedaan itu yang bikin nikmat. Baru Cornetto Boba Cheese. Boba kenyal dalam es krim milk tea, saus brown sugar, dan topping es krim keju dalam wafer cornernya. Baru Cornetto Boba Cheese. Kerjaan beres lebih cepat. Karena Sunlight, 1 tetesnya mengandung kekuatan 100 jeruk nipis, efektif 10 kali bersihkan lemak lebih cepat. Piring jadi bersih kesap. Sunlight, 10 kali bersihkan lemak lebih cepat. 7 dari 10 anak di Indonesia menderita gigi berlubang. Sikat gigi dengan Pepsodent melawan bakteri dan memperbaiki lubang kecil tak kasat mata sebelum berkembang menjadi gigi berlubang. Karena setiap senyuman begitu berarti.
Warga plus 62 emang banyak maunya. Dari drakoran sampai banjir air mata. Nonton action yang mantul. Sampai nonton tendangan cantik. Maksudnya ini, mau nonton apapun, semua ada di video. Mulai dari yang bikin berbunga-bunga, keringet dingin, ketawa, sampai bikin gak ngedip. Jadi nonton apa sekarang? Tidak ada yang bisa menghentikan kita ataupun rambut kita. Baik itu polusi, terik matahari, atau panas. Sunsilk Black Shine baru dengan 5 bahan alami, rambut hitam jadi segar, harum, dan bebas lepek. Membuatmu tak terhentikan. Pakai Rinso cair 3 kali lebih bersih, lebih wangi. Santai Rinso, gak apet walau dijemur saat hujan. Main yuk dengan Twister Mermaid, rasa blueberry, jeruk nipis, dan yogurt dengan susu dan buah, cemilan baik untukmu. Wow, aku punya ide. Yuk kita twist balonnya. Baru Pedal Pop Twister Mermaid. Hai, aku Naila, ini Kaila. Kami kembar, tapi aku terlihat lebih tua. Karena sering terkena matahari, tanda penuaan pun mulai muncul. Baru Pond's Edge Miracle, bantu perbaiki tanda kerusakan kulit, tampak muda bercahaya. Sekarang kami tidak ada bedanya kan? Pond's Edge Miracle. Keringat, kotoran, dan kuman bisa menyebabkan ketombe dan gatal. Pakai Clear Ice Cream Menthol. 3 kali bersih total, sikat habis ketombe, gatal, dan kuman mentah. Dengan sensasi kesegaran gunung es. Perlindungan total, segar seharian. Clear Ice Cream Menthol. Molto pewangi formula lebih baik. Iya, Molto pewangi lawan 7 bau membandel. Bahkan bau asap saat masak. Iya, Molto pewangi lawan 7 bau membandel. Bau keringat saat di jalan. Iya, Molto pewangi lawan 7 bau membandel. Molto pewangi lawan 7 bau membandel dan kuman penyebab bau. Pakaianmu jadi segar sepanjang hari. Kangen aktivitas di luar, tapi takut kulit belah. Baru Vaseline UV Extra Brightening dengan aktif niacinamide, jadikan kulitmu 3 kali lebih cerah. Siap aktivitas di luar dengan kulit cerah. Vaseline. Warga plus 62 emang banyak maunya. Dari drakoran sampai banjir air mata. Nonton action yang mantul. Sampai nonton tendangan cantik. Maksudnya ini, mau nonton apapun, semua ada di video. Mulai dari yang bikin berbunga-bunga, keringet dingin, ketawa, sampai bikin gak ngedip. Jadi nonton apa sekarang? Pakai Rinso cair 3 kali lebih bersih, lebih wangi. Santai Rinso, gak apet walau dijemur saat hujan. Saya Taufik Rahman dalam program Mengetuk Pintu Hati. Marhaban ya Ramadan. Siap ya? Pori-pori besar bikin kamu nggak pede. Baru Bulk Serum Wave Foam. Busanya melimpah. Busa wave 5 kali lebih kecil, membersihkan ke dalam pori dan menutrisi dengan kolagen serum. Kulit tampak poreless dan glowing. Liputan 6 pagi masih menemani Anda. Saudara, polemik vaksin COVID-19 asal Inggris AstraZeneca terus bergulir. Juru bicara Satgas Wiku Adhisa Smito menyatakan sejauh ini penggunaan tripsin merupakan unsur yang paling efektif dalam pengembangan vaksin COVID-19. Sementara Wakil Presiden menegaskan jangan ada lagi polemik karena fatwa MUI telah menyatakan bahwa boleh menggunakan vaksin AstraZeneca di tengah kondisi pandemi. Dan kontra penggunaan vaksin AstraZeneca belakangan ini timbul di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan isi kandungan vaksin AstraZeneca terdapat unsur enzim babi. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan bahwa dalam segi ilmiah penggunaan unsur enzim babi sebagai katalisator saat ini sangat efektif dan digunakan di seluruh dunia. Namun yang lebih utama adalah aspek manfaat dari vaksin. Pengembangan vaksin itu sudah lama terjadi dan proses pengembangan vaksin itu pasti memerlukan tahapan yang begitu detail. Salah satunya adalah menggunakan enzim sebagai katalisator. Kebetulan enzim katalisatornya ini adalah tripsin yang sering dipakai dan memang sumbernya ada yang dari babi, tapi juga ada juga yang bukan dari seperti itu. Jadi memang
pengembangan vaksin itu sementara ini di dunia yang efektif modelnya seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa di dalam penggunaan vaksin aspek manfaat juga harus dinilai. Namun Wiku menambahkan untuk menilai dan mengkaji dari aspek agama adalah kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga mantan Ketua Umum MUI menyatakan bahwa fatwa MUI mengizinkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Jadi diharapkan tidak ada lagi polemik yang muncul. Saya kira yang sekarang dipersoalkan itu seharusnya pada boleh atau tidak boleh. Itu yang bukan pada halal atau tidak halal. So, tidak halal itu Majelis Ulama bilang boleh. Fatwa MUI memang menyatakan bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca dibolehkan dengan mengacu kepada 5 syarat. Salah satunya adalah ketersediaan vaksin yang halal dan suci masih tidak mencukupi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.